Kita masuk pada kaidah berikutnya, yaitu kaidah ke-15, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah ini, wal aqibatu lil muttaqin, Allah sebutkan dalam dua surat ya, wal aqibatu lil muttaqin. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 128. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bersabarlah ya, minta tolong kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi, sungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan kepada ya siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ini ayat yang pertama menyebutkan ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Itu nasihat Nabi Musa kepada Bani Israel untuk bersabar ya, menghadapi ujian yang diberikan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di mana mereka menyiksa memperbudak Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk ista'inu billahi wasbiru, minta tolong kepada Allah dan sabarlah. Kemudian di akhir nasihat Nabi Musa berkata, wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Artinya Nabi Musa mengatakan kita bersabar di awal ya, seperti pepatah orang Indonesia, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya, sabar ya. Seorang harus yakin bahwasanya di ujung adalah kebaikan. Wal aqibah, penghujung, lil muttaqin, adalah untuk orang yang bertakwa. Tapi memang untuk meraih penghujung tersebut perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Makanya Nabi Musa ingatkan, wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Demikian juga yang berikutnya yang Allah sebutkan tentang ayat yang kedua, yaitu surat Al-Qasas 83, yaitu Allah sebutkan tentang kisah Qarun yang dia sombong dengan hartanya ya, sombong dengan pakaiannya ya, sombong dengan kepintarannya ya. Maka dia fakharaja ala qaumi fi zinatih, kemudian dia keluar, dia bangga dengan perhiasannya, dengan anak buahnya, dengan hartanya, dengan dia keluar bangga di hadapan kaumnya. Kemudian Allah binasakan dia. Kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dia dan juga benamkan rumahnya dan hartanya seluruhnya dalam bumi. Ya, saking banyaknya harta yang dibenamkan oleh Allah, harta Qarun ya dalam bumi, sampai kalau istilah sekarang ada orang ketemu harta dalam bumi, mereka mengatakan harta karun. Ya, harta karun jadi suatu istilah, padahal itu asalnya adalah Qarun yang memiliki harta yang begitu banyak yang ditenggelamkan oleh Allah, dan dia merupakan inna Qarun kana min qaumi Musa. Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa, fabagha alaihim, tapi dia melakukan kezaliman, sombong dan angkuh kepada kaumnya. Setelah itu Allah setelah menceritakan tentang binasanya Qarun yang Allah tenggelamkan dengan hartanya, Allah mengatakan, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikianlah itulah negeri akhirat yang kami jadikan negeri akhirat tersebut untuk orang-orang yang tidak berharap ketinggian, tidak mengharap penghormatan ya, ingin tinggi di atas muka bumi, fil ardi wala fasada, dan tidak berbuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa ya, bagi orang yang bertakwa. Ini kaidah ikhwan dan akhwat ya, Majelis Taklim dan Durus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita hendaknya kita bersabar menghadapi ujian kehidupan ya, apapun kondisinya harus kita hadapi dengan ketakwaan ya. Hadapi dengan ketakwaan, karena kalau kita bersabar dan berjalan di atas ketakwaan menghadapi ujian tersebut, ujungnya pasti baik. Ujungnya pasti indah. Ujungnya pasti indah. Tetapi ketika kita menghadapi ujian tersebut tanpa ketakwaan, maka ujungnya belum tentu indah. Ujungnya terkadang bisa jadi lebih kacau dan lebih hancur ya. Dan ini kaidah ini ya, yang menjadi patokan adalah keumuman lafal. Ya, al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Ini sering saya sampaikan dalam kaidah tafsir, bahwasanya yang menjadi patokan adalah bukan karena kekhususan sebab, meskipun ini sebab diucapkan wal aqibatu lil muttaqin, diucapkan Nabi Musa tentang kaumnya agar bersabar dengan siksaan Firaun ya. Dan akhirnya benar, Firaun tenggelam
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya ya dengan ditenggelamkannya Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Meskipun ini khusus ayat ini tentang kisah Nabi Musa, tapi yang menjadi patokan bagi kita adalah keumuman lafal. Lafalnya umum, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan Allah sebutkan banyak contoh tentang hal tersebut ya dalam Al-Qur'an, bagaimana kesabaran, ketakwaan ujungnya adalah mendatangkan kebaikan ya. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji ya, menghadapi dengan kesabaran. Jadi yang jadi penting bagaimana proses kita menghadapi ujian tersebut. Bersusah-susah terlebih dahulu. Memang sulit, tapi kita hadapi dengan kesabaran dan ujung-ujungnya adalah kebaikan. Ujung-ujungnya adalah kebaikan. Yang penting kita menghadapi dengan ketakwaan. Itu yang poin yang penting ya. Kemudian kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh-contoh mungkin kita rasakan sendiri dan juga teman-teman kita ya. Saya ada contoh misalnya seorang wanita bercerita ya bahwasanya dia memiliki mertua yang sangat jahat sama dia, tapi dia hadapi dengan kesabaran. Dengan kesabaran sampai dihina, direndahkan, dijatuhkan. Tapi dia hadapi dengan ketakwaan. Dia tetap menghadapi mertuanya dengan baik. Terus sampai penghujungnya akhirnya mertuanya pun sangat sayang kepada dia ya. Tapi itu butuh bertahun-tahun. Ini contoh kecil maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh kecil menghadapi dengan kesabaran, akhirnya dia yang merasakan manisnya akibat, manisnya kesudahan. Tetapi harus dilewati dengan ketakwaan ya. Dilewati dengan ketakwaan ya. Atau kita cerita seperti contoh sebagian guru kita di Madinah. Ketika ada sebagian orang-orang yang hasad, yang menjelek-jelekkan sebagian guru kita, dijatuhkan, direndahkan. Tapi guru kita tersebut menghadapinya dengan sabar, dengan tenang, ya, dengan ketakwaan. Berjalan dengan tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Aslinya yang tukang mencela-mencela ini yang tadinya di zaman dia, ya, di zaman dia dikenal, kemudian banyak murid yang mendatanginya, akhirnya jatuh. Sementara yang dicela ini karena dia menghadapi dengan kesabaran bertahun-tahun, maka Allah menjadikan dia semakin mulia ya. Saya tidak ingin sebut nama, tapi intinya ini kenyataan yang kita lihat di hadapan kita, bahwasanya orang yang bersabar ketika diberi ujian, dia menghadapi dengan ujian tersebut dengan kesabaran, maka dia akan naik tahap demi tahap dan akhirnya mencapai penghujung yang indah. Syaratnya tadi bertakwa. Syaratnya bertakwa. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita kaum muslimin, sebagian kaum muslimin diuji oleh orang-orang kafir, dan kita mana penghujung yang baik? Kita bilang mana takwanya? Mana takwanya? Ya, mana takwanya? Ya. Bani Israel ketika disiksa oleh Firaun dan bala tentaranya, dijadikan budak, disebutkan sampai ratusan tahun. Kapan mereka kemudian keluar daripada itu semua? Ketika datang Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada mereka ketakwaan, agar mereka bersabar. Ketika mereka menjalankan sebab kesabaran, ketakwaan, baru kemudian Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Dan ini sudah suatu keputusan. Wal aqibatu lil muttaqin. Bahwasanya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak luput dari ujian, siapapun diuji ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menghadapi ujian tersebut? Jika kita menghadapi ujian tersebut ya, dengan ketakwaan, dengan kesabaran, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sulit ya, tetapi yakinlah ujungnya pasti, yaitu kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak menghadapi dengan ketakwaan, kita terbawa, kita juga emosi, kemudian kita ribut, kemudian kita nanti akhirnya ujungnya buruk. Kenapa? Karena janji baik itu hanya bagi yang bertakwa. Ini kaidah yang agung ya. Yakinlah ikhwan dan akhwat, apapun yang kita hadapi dengan ketakwaan. Orang mau ngomong, orang mau merendahkan, kelihatan di depan kita jatuh, biarin aja. Biarin saja. Kelihatan di depan, kelihatannya kita dihina, mungkin banyak yang mencaci, banyak yang mencela, biarin saja, sabar. Ya mau jutaan orang maki enggak ada masalah, yang penting Anda bertakwa. Yang penting Anda bertakwa. Mau satu dunia maki Anda, yang penting Anda bertakwa, ujungnya pasti bagus. Pasti, Allah yang jamin. Tetapi kebanyakan orang gugur di tengah. Ya, dia tidak bisa menghadapi ujian dengan
ketakwaan. Ya. Bahkan saya katakan dalam skala kecil, seorang istri misalnya dizalimi sama suaminya, kalau dia berharap menghadapi dengan ketakwaan, hadapi dengan ketakwaan, dengan kesabaran. Yang penting dia bertakwa dalam menghadapi. Serahkan kepada Allah, dia menangis, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia beribadah. Ujungnya pasti baik. Entah suaminya nanti berubah jadi baik, entah Allah pisahkan dia dari suami tersebut, diganti dengan suami yang lain. Tapi hadapi dengan takwa. Ya. Banyak orang menghadapi masalah, bingung, akhirnya dia curhat sana, curhat sini, sementara dia sendiri tidak bertakwa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ketika dia sendiri tidak bertakwa dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka apa yang mau diharapkan dari manusia? Tawaran solusi banyak, ide banyak, orang nasihati banyak. Kalau dia sendiri tidak bertakwa, dia tidak akan keluar daripada musibah tersebut. Sangat sulit. Kalaupun dia keluar, belum tentu akibatnya indah. Jadi ini peringatan bagi kita semua. Kita tahu ujian bermacam-macam, tetapi yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala, wal aqibatu littaqwa lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, bersenang-senang kemudian. Ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pepatah yang benar. Tetapi ketika bersusah-susah harus dengan ketakwaan. Ketika berakit-rakit harus dengan ketakwaan agar penghujungnya adalah keindahan. Oleh karenanya disebutkan suatu kisah yang menakjubkan ketika Tatar menyerang kaum muslimin dengan pasukan yang mengerikan. Ketika itu di antara yang berjihad melawan mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka Ibnu Taimiyah mendatangi para penguasa-penguasa untuk memprovokasi mereka untuk berjihad. Ya, menyemangati, memotivasi untuk berjihad, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah berdalil dengan ayat ini, wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya beliau berkata, wa alamu aslahakumullah, ketahuilah semoga Allah meluruskan kalian. Anna nusrata lil mu'minin, ketahuilah bahwasanya pertolongan untuk orang beriman. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Wa anna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bahwasanya Allah akan bersama orang yang bertakwa dan Allah akan bersama orang yang berbuat baik. Wa haula'il qaum makhurun maqmu'un, mereka adalah kaum yang akan kalah, yaitu Tatar. Mereka akan terkalahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala nasiruna alaihim, dan sungguhnya Allah akan menolong kita mengalahkan mereka. Padahal kaum muslimin lemah, Tatar sangat kuat, tapi Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan penuh keyakinan. Wa muntaqimun lana minhum, dan Allah akan membela kita, menghabisi mereka. Wala haula wala quwata illa billahil azim, tidak ada daya, tidak upaya, tidak ada perpindahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. Fa abshiru bi nasrillahi ta'ala wa bi husni aqibatihi, maka gembiralah kalian dengan pertolongan Allah dan gembiralah kalian dengan kesudahan yang indah. Wa hadza amrun, perhatikan dari Ibnu Taimiyah, wa hadza amrun qad tayaqannahu wa tahaqqaqnahu, ini perkara yang kami sudah yakini dan kami telah buktikan. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Dan akhirnya mereka menang, berhasil mengusir Tatar. Perhatikan, Ibnu Taimiyah berdalil dengan wal aqibatu lil muttaqin. Intinya, ya, musibah akan datang menghadapi saya ataupun antum. Kita enggak tahu musibah apa, musibah keluarga kah, musibah tetangga kah, musibah kerabat kah, musibah dalam medan dakwah kah, musibah dalam perdagangan kah, musibah apapun. Hadapi dengan sabar, dengan ketakwaan agar kesudahannya indah. Kebanyakan orang gugur tidak bisa bertakwa dalam menghadapi ujian. Allahul musta'an.